Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Iya, Pak. Mbak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Tentu doanya dari semua peserta juga ya. Baik, Pak Imam, sebelumnya mungkin sebelum kita ngomong terlalu panjang lebar gitu nantinya seputar JKN ya, saya ingin Bapak mungkin kasih pandangan dulu sama kita semua yang sedang menyaksikan ini. Apa itu sih sebenarnya program JKN ini Pak? Silakan Pak. Iya, makasih Mbak Afla ya. JKN ini Jaminan Kesehatan Nasional singkatannya. Jadi memang kalau bicara sejarahnya panjang nih. Karena eh, bermula dari PT Askes ya dulu ya. PT Askes kemudian ada dibentuk BPDPK, itu Badan Penyelenggara biaya kesehatan untuk PNS. Nah, itu tahun 68. Nah, perjalanan selanjutnya dari jaminan jaminan kesehatan PNS ini terus kemudian berkembang menjadi bertambah menjadi perintis kemerdekaan, kemudian veteran, kemudian berkembang lagi itu menjadi BUMN swasta. Nah, dari situ kalau kita lihat maka jaminan kesehatan yang diberikan itu oleh pemerintah pada tahun 68 itu hanya mencakup PNS saja. PNS saja. Kemudian berkembang menjadi cakupannya bertambah banyak, tambah luas itu dengan perintis kemerdekaan, kemudian veteran dan keluarganya, kemudian meluas lagi itu ke badan usaha. Badan usaha swasta waktu PT Askes ya, badan usaha swasta, BUMN. Kemudian sampai di situ itu masyarakat yang umum itu belum memiliki jaminan, tidak tercakup dalam jaminan tersebut. Nah, dengan adanya reformasi, kemudian tentu ada juga di tahun 48 itu WHO mengeluarkan HAM ya yang mensyaratkan bahwa satu negara itu memiliki cakupan ke jaminan kesehatan dan Indonesia meratifikasi itu sehingga setelah reformasi di tahun 2004 ya 2004 itu keluarlah Undang-Undang SJSN nomor 40. Nah, yang itu menjadi termasuk juga dari reformasi kan ada amandemen undang-undang ya, amandemen undang-undang nomor 28 bahwa kesehatan itu merupakan hak dasar dari penduduk dari masyarakat gitu. Nah, dengan itu makanya muncullah Undang-Undang 40 itu jaminan sosial nasional. Nah, yang penyelenggaranya melalui BPJS di tahun 2011 itu keluarlah undang-undang tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Nah, di situ disebutkan ada dua nih. BPJS-nya tenaga kerjaan untuk yang tenaga kerja, kemudian ada BPJS kesehatan. Nah, BPJS kesehatan itu kami yang khusus memang untuk kesehatan. Nah, dengan adanya BPJS kesehatan ini tentu kita mengharapkan masyarakat Indonesia ini memiliki jaminan kesehatan semuanya yang itu digariskan kalau di RPJMN 2018 itu cakupan semesta istilahnya UHC Universal Health Coverage itu 95%. Nah, yang baru ini di tahun 2025 ini UHC Universal Coverage-nya itu 98% dari penduduk itu. Nah, kalau kita di Provinsi Aceh ya, alhamdulillah ya 100%. Tentu berkat pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten appreciate terhadap itu dan untuk kepentingan masyarakat tentunya jaminan kesehatan di
wilayah Provinsi Aceh ini 100% bahkan, bukan hanya 98% tapi 100%, bahkan ada yang lebih karena sinkronisasi data ya. Itu mungkin Mbak Afla ya. Iya, iya Pak. Jadi apa namanya? Memang ternyata perjalanan fasilitas apa namanya JKN ini tadi sudah yang memang dari dulunya sudah cukup lama ya Pak ya. Seiring berjalannya waktu memang dia menyesuaikan ternyata ya Pak ya sama sama kebutuhan dari masyarakat juga yang akhirnya mungkin kalau dulu hanya orang-orang tertentu PNS sampai sekarang. ya Jadi tertentu saja. Kalau sekarang seluruh masyarakat bisa menikmati, sehingga JKN ini sebenarnya jadi apa ya, berkah atau kenikmatan lah ya bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Tentu dengan gotong royong kita semua, karena kan seluruh masyarakat itu ada yang mengiur seperti pekerja ya, baik sektor formal maupun informal itu kan mengiur. Kalau Mbak Afla sudah jadi peserta BPJS belum? sudah Pak, sudah Sudah ya. pasti ya. Iya. Tapi Pak yang nggak mau memanfaatkan fasilitas ini BPJS ya, JKN ini, karena Ya, memang maksudnya tidak semua negara ya Pak ya yang menyediakan fasilitas kesehatan seperti ini gitu Pak. betul, Jadi betul, betul. rugi sekali kalau misalnya kita warga Indonesia sudah difasilitasi sama pemerintah, tapi tidak kita manfaatkan gitu. Betul, betul. Ya, ini karena undang-undang ya, jadi hasil reformasi dan ini kesepakatan ya, kesepakatan bangsa kita lah ya, pemerintah dan tentu DPR juga mengesahkan undang-undang tersebut. Ya, mestinya ini patut berbanggalah kita ya. Kalau kita lihat beberapa negara, Mbak Afla ya, itu capaian UHC itu bisa ada yang 20 tahun, ada yang bahkan di Jerman itu hampir 100 tahun ya, untuk mencapai universal coverage ya. Tapi kita di Indonesia ini alhamdulillah tercapai 98% UHC itu 10 tahun. Ini kan BPJS baru 10 tahun ya. Nah, 10 tahun itu sudah tercapai ya. Tentu ini patut disyukuri ya. Tentu mensyukurinya ya, yang pertama ya memanfaatkan semestinya gitu ya, memanfaatkan semestinya. Kemudian yang kedua tentu menjaga kesinambungannya gitu kan, supaya program ini tidak berhenti di tengah jalan gitu. Kayak misalnya Obamacare misalnya ya, yang selalu jadi polemik di negara Amerika sana gitu kan. Karena tidak kegotong royongannya tidak terbentuk gitu ya. Kalau di kita insya Allah alhamdulillah gotong royong semuanya, bahkan akhir-akhir pemerintah daerah ikut serta mendaftarkan penduduknya gitu, berbondong-bondong, sehingga capaian UHC di masing-masing kabupaten kota atau provinsi itu tercapai gitu. Ini kalau menurut data Pak yang dimiliki sama BPJS, apakah seluruh masyarakat di Aceh, terutama khususnya mungkin di Lok Sumawe, itu sudah terdaftar Pak di BPJS untuk JKN ini? Ya, kalau semua mungkin ada satu dua ya. Tapi kalau dari sisi penduduk yang terdaftar, persentase kalau di Lok Sumawe itu sudah 100, di atas 100%. Yang belum terdaftar itu misalnya anak yang baru lahir gitu kan, baru lahir, kemudian orang Aceh yang dari luar sekolah gitu, lulus baru datang gitu kan, mengurus pindah, kemudian atau yang apa namanya, eh, menikah ya, menikah dengan orang luar terus stay di Aceh gitu ya. Nah itu kemudian, nah untuk itu kita eh, apa namanya, kerjasama dengan bidan desa, kemudian rumah sakit, kemudian ada namanya administrasi kependudukan kampung ya kalau nggak salah ya, ada administrasi pendudukan kampung. Nah itu yang kita coba
apa namanya sosialisasi supaya kalau ada masyarakat dan juga masyarakat yang ini ya yang kita sosialisasikan ada masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan gitu karena kalau di Aceh ini semua masyarakat yang mempunyai KTP Aceh itu bisa langsung terdaftar karena sudah UAC gitu. Oke Pak, berarti hanya segelintir orang saja memang dengan kondisi-kondisi khusus ya Pak ya yang belum mungkin Betul. daftar di BPJS Kesehatan kita ini ya Pak ya. Betul, betul. Dan mungkin melalui apa masyarakat teman-teman kayak Mbak Afla ini juga bisa menghimbau juga ya, karena kalau tidak terdaftar itu kan kasihan kan dengan apa tadi apa kenikmatan yang kita bisa nikmati sementara ada masyarakat kita, tetangga kita yang sakit gitu kan tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Nah, ini kan sangat-sangat padahal pemerintah provinsi, kabupaten sudah membuka seluas-luasnya dengan BPJS Kesehatan bahwa masyarakat yang ada keluhan kesehatan itu sudah bisa langsung mengakses layanan kesehatan. Tapi kalau ada masih masyarakat yang belum bisa mengakses kan sayang dan biasanya yang terkendala akses, itu yang nelpon Pak Sekda, nelpon Pak Kepala Dinas gitu kan, dan ya kanan kiri tetangga lah jadi repot gitu kan ya. Nah itu.